Dibutuhkan juga orang-orang yang punya kompetensi untuk membantu kepala daerah. Saya setuju untuk tidak menghapus. Kalau ditanya honor setiap bulan cocok untuk Anda pada nilai berapa? Kita mulai ya. Selamat datang di studio Mata Bicara Anda berdua ya. Stefan Obaja Foges, dosen di Fakultas Hukum Universitas Martulangi, juga akademisi kita Natalia Lengkong, doktor, sekarang staf sus di Pemkot Kota Bitung. Nah, ini menarik. Nah, kabar terakhir bahwa salah satu petinggi di lembaga negara kita, Republik Indonesia, menyuarakan tidak perlu adanya staf sus dan tenaga ahli seperti itu karena efisiensi anggaran. Natalia Lengkong, sebetulnya yang Anda lakukan selama ini sebagai staf sus apa sih? Bisa ceritakan? Saya dimintakan oleh wali kota. Jadi kami ini sebenarnya namanya itu adalah staf khusus wali kota dan wakil wali kota Bitung. Yang mana tugas kami adalah memberikan masukan apabila diperlukan oleh wali kota atau wali kota Bitung. Sebanyak itu tugas kami, fokusi kami. Ada spesifikasi? Jadi kita ada sekitar 45 orang pada awalnya dan masing-masing dengan bidangnya masing-masing. Kebetulan karena saya ekspertisnya di hukum internasional, jadi saya didaulat untuk menjadi staf khusus wali kota bidang kerjasama internasional di Bitung. Jadi dalam hal-hal pemerintah Kota Bitung menjalin kerjasama dengan negara-negara lain atau dengan badan-badan internasional, nah saya biasanya dimintakan pertama itu adalah membuat kajian. Contoh misalnya satu waktu wali kota Bitung meminta saya untuk buat kajian mengenai Bitung sebagai international hub, pelabuhan Bitung sebagai international hub. Cocok. Ya, cocok. Jadi saya bikin kajiannya 8-16 halaman dan saya serahkannya kepada wali kota. Tapi Anda katakan tadi bahwa jika diperlukan. Ya, betul. Nah, pertanyaannya seberapa sering Anda dibutuhkan untuk kajian itu? Ya, kalau mereka memerlukan ekspertis seorang yang punya keahlian memang di bidang situ, kenapa tidak? Karena kan tetap ada SKPD, SKBD. Tapi kalau misalnya mereka memberikan pengetahuan atau masukan yang lebih tinggi atau sesuai dengan bidang keahlian, maka saya yang dimintakan. Ada 42 staf sus ya? Ada 45 pada awal. 45. Ya, Sekarang? kemudian ada yang bergantian, ada yang mundur, ada yang kemudian bergabung di sepanjang 4 tahun lebih masa kepemerintahan ini. Kira-kira sekarang 48 orang. Ada yang mundur? Ada yang mundur. Kenapa? Ya, berbagai macam alasan. Misalnya? Misalnya ada yang fraud, menggunakan kewenangan. Berarti bukan mundur? Ya, Dipecat? saya tidak bisa Diberhentikan ya? Saya tidak bisa mengatakan diberhentikan karena emang itu yang bisa mengeluarkan seperti itu adalah wali kota itu sendiri. Tapi, Atau mungkin sebelum ada kebijakan mundur, dia mundur duluan ya, gitu? Biasanya kan seperti itu untuk lebih halusnya. Oke. Itu ada SK wali kota? Ya, tiap tahun kami di-SK-kan. Terhitung Januari ke Desember? Ya, betul. Januari, Desember. Tapi kami tahun 2022 itu dilantik, 2021 itu dilantik. Itu kan lantiknya Juni. Jadi Juni ke Januari dan kemudian kita di-SK-kan baru setiap tahun. Setiap tahun. Berarti SK untuk tahun 2025 ini berbunyi? Tidak ada. Oh, kenapa? Belum ada. Berarti Anda berakhir staf sus Ya, Desember 2024 kemarin? Betul. Oke. Sampai sekarang Bitung belum ada pengangkatan ataupun perpanjangan untuk 2025. Apa karena masa transisi pergantian kepemimpinan? Sebenarnya ada berbagai macam alasan sih. Karena mostly pada waktu pilkada ada cukup banyak signifikan. Jadi kami hanya tersisa 9 orang, terutama kami akademisi, dan yang lain pada mengundurkan diri. Dr. Natalia, kenapa Anda masih bertahan? Kalau dari sekian 40-an tersisa 9 orang. Kami 9 orang itu umumnya adalah akademisi. Nah, sedangkan yang lain itu kemudian menunjukkan keterpihakan pada waktu pilkada. Dan mereka memilih untuk mundur.
mereka mengistilahkan diri mereka cuti. Gitu. Dengan tujuan ketika Desember selesai balik lagi. Tapi per September wali kota kemudian mengeluarkan semacam izin cuti dan itu tidak ada SK untuk pengaktifan kembali. Pasti ada honornya dari APBD. Setiap bulan Anda dapat berapa? Honor sebagai staf sus. Belak-belakan? Iya dong, karena ada dana APBD, tidak Betul. perlu. Iya. 4 juta potong pajak. Take home pay-nya tepatnya berapa nilainya? Pasti. Dari 4 juta potong pajak tersisa? Mungkin 3,8, 3,4 take home pay. Hitung-hitung sangat kecil itu, Dr. Lia. Ya, kami kan sebenarnya staf sus itu kan dihitung THL. Tapi Apa beda pemikiran THL? seorang dokter kenapa harus disamakan dengan THL, dengan upah UMP gitu? Itu bentuk Iya. pengabdian saya untuk daerah saya. Wow. Ini teman-teman di belakang banyak tepuk tangan nih, karena 3,8 ukuran seorang dokter gitu, buat kajian yang luar biasa Ya. itu. Saya bikin kajian tentang international hub, saya bikin kajian tentang pengaktifan roll on roll off Bitung Davao, saya bikin kajian mengenai kerjasama antara antara Bitung, kota Bitung dan negara-negara lain. Itu kan bentuk salah satu bentuk kajian saya. Dari 3, saya kembali ke nilainya dulu. Dari 3,8, iya karena substansi masuk keluar atau mundurnya staf sus itu kan nilainya sangat kecil, 3,8. Yang saya dengar-dengar kan angka 5 sampai 6. 3, sekian ya. Ya, 3,8 sampai 4. Oke. Ngomong-ngomong, Bung Stevo ingin masuk jadi staf sus juga dengar-dengar ya. Kalau ditanya ingin sih ya tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya pertanyaan ini mau diluncurkan. Jadi keterpanggilan lah itu ya. Kalau saya lihat sebenarnya yang namanya staf khusus itu adalah posisi sebenarnya yang punya manfaat. Dia punya manfaat. Dan kalau mau jujur sebagai akademisi, ini kacamata saya sebagai akademisi, bahwa staf khusus ini kan dilahirkan lewat peraturan. Peraturan ini melalui sebuah kajian yang panjang. Kenapa harus ada staf khusus? Karena ternyata bercermin dari pengalaman empirik pemerintahan, dibutuhkan juga orang-orang yang punya kompetensi untuk membantu kepala daerah, membantu pimpinan di daerah, dan itu makanya keluar peraturan yang memberikan peluang kepada kepala daerah untuk menunjuk sekelompok orang atau beberapa orang untuk ditetapkan sebagai staf khusus. Fungsinya tadi untuk memberikan masukan, analisa, rekomendasi terkait dengan hal-hal yang mungkin menjadi profesionalitas mereka. Expert masing-masing kan? Expert masing-masing. Dan peraturan ini kalau saya tidak salah itu tertuang dalam Perpres nomor 17 tahun 2012 ya. Jadi sudah cukup lama staf khusus ini dimunculkan sebagai salah satu kebutuhan daripada organisasi pemerintahan di daerah. Kenapa? Karena memang Perpres ini memungkinkan bukan hanya di daerah. Jadi di pemerintahan pusat juga itu dimungkinkan adanya staf khusus. Staf khusus ini bahkan bisa membantu presiden dan wakil presiden dan menteri gitu. Jadi bukan hanya di daerah tetapi juga di pusat. Oleh karena itu ketika keluar statement dari tadi yang disampaikan oleh Bung Redi, salah seorang pimpinan di pemerintahan pusat yaitu kepala BKN ya, bahwa staf khusus itu akan dihapus, itu adalah himbauan yang menurut kacamata saya bersifat internal departemen dia. Saya setuju itu, karena secara bersamaan 1-2 hari kemudian di Kementerian Pertahanan Keamanan kan muncul pengangkatan Deddy Corbuzier dan kawan-kawan sebagai staf khusus gitu. Pelantikan staf khusus di Kementerian Pertahanan. Memang kalau kita cermati dari kacamata politik, maka statement dari kepala BKN ini adalah statement sebagai wujud dukungan seorang bawahan terhadap pimpinan dia, presiden itu, dalam rangka efisiensi anggaran. Dan memang sebenarnya kalau mau ditelisik, yang saya ingat ya, waktu pertama kali menghangatnya fenomena munculnya staf khusus di zaman pemerintahan
mantan gubernur almarhum Sinyo Hari Sarundayang dulu, itu sudah banyak yang menyoroti jumlah staf khusus yang begitu banyak. Padahal sebenarnya kalau di aturannya itu maksimal 5 sebenarnya. 5 saja Ya, cukup. 5 saja cukup gitu. Tetapi ada undang-undang terkait dengan otonomisasi daerah, di mana memungkinkan sebuah daerah untuk menambah tenaga berupa staf khusus sesuai dengan kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi itu memungkinkan, sehingga makanya pada masa pemerintahan Sinyo Hari Sarundayang itu kalau tidak salah dia juga ada sekitar 40-an staf khusus yang membantu dia di dalam mendapatkan masukan, analisa dan rekomendasi terkait apa-apa yang harus dia lakukan untuk membangun Sulawesi Utara ini selama dia memimpin sebagai gubernur. Satu pertanyaan sebelum lanjut ya. Pernyataan untuk menghapus staf khusus buat Anda berdua belum pas kondisi sekarang. Ya, apalagi Dr. Natalia masih ada di posisi seperti itu. Anda berdua setuju untuk tidak dihapus? Kalau saya dari kacamata akademisi, karena saya juga adalah akademisi ilmu hukum, maka saya berpatokan pada hukum positifnya. Selama Perpres yang tadi saya sebutkan, kemudian ada juga Permen, itu masih ada, berarti staf khusus itu masih dibutuhkan dan belum bisa dihapuskan. Saya pikir itu. Saya setuju untuk tidak menghapus. Tidak menghapus. Cuma berhubung alasan efisiensi, berarti kredibilitas, kemampuan itu harus sangat-sangat diperhitungkan, karena yang banyak terjadi contoh-contoh di beberapa daerah itu pengangkatan staf khusus hanya untuk balas jasa politik. Setelah kampanye, Ya, direkrutlah tim ya. sukses dan Ya, betul. kawan-kawan. Sekalipun tidak jelas bidang ekspertisnya apa, keahliannya apa. Itu yang menjadi Nah, itu yang jadi beban pada akhirnya. Ya, siapa yang tidak meragukan lagi ya, sosok Natalia Lengkong itu kan expert pada bidangnya, dan Anda urai tadi itu memang kontribusi yang luar biasa untuk pemerintah Kota Bitung yang ada di posisi yang sangat strategis. Ya, betul. Kalau Anda di sana tidak ada lagi dan bidang Anda tidak akan menjadi lagi staf khusus, akan seperti apa pemerintah Kota Bitung? Kalau menurut saya pribadi, Iya. tidak masalah. Tidak masalah? Kami bisa setiap waktu dipanggil tanpa harus dengan Oke, status staf ya, khusus. padamu negeri maksud Anda ya? Bukan juga padamu negeri, tapi setiap saat daerah memerlukan, saya bersedia tanpa harus menyandang gelar staf khusus. Oke. Saya kira saya sependapat. Iya. Tadi kalau ditanya dengan sesuai dengan pertanyaan pertama tadi diajukan ke saya, apakah ingin ya? Iya. Saya kalaupun nanti kemudian dibutuhkan masukan, analisa, rekomendasi tanpa harus dibayar, no problem. Ini kepala daerah lagi nonton nih. Siapa tahu bisa merekrut Anda mungkin di tingkat provinsi, kota, kabupaten, dibutuhkan dengan kapasitas yang Anda berdua lakukan. Saya mau tanya nih ya, apa memang sangat minim kemampuan SKPD, kepala SKPD, Kadis dan Kabannya gitu, sehingga dikomparasikan dengan kemampuan dari staf khusus? Apa minim kemampuan Dua hal mereka? yang berbeda. Belum tentu mereka di lapangan menguasai kajian di tingkat teori seperti kami. Belum tentu juga kami yang di tingkat teori sangat memahami, tapi di lapangan itu kami mengetahui atau kami menguasai yang di lapangan. Makanya harus seiring sejalan. Karena tanpa kajian itu sangat berat. Mau saya kasih contoh? Misalnya ada rencana untuk pembersihan enceng gondok di Danau Tondano. Tapi ternyata begitu dihitung jumlah yang 10% luas enceng gondok itu, ternyata memerlukan 800 hari non-stop untuk pembersihannya. Tapi karena kurang kajian, akhirnya sepertinya akan mentah di jalan. Karena masalah enceng gondok kan tidak hanya sekedar cabut, tapi cabutnya ini mau dibuang kemana enceng gondoknya atau diolah seperti apa kan tidak 1, 2, 3. Nah itu butuh kajian. Anggota DPR RI asal Sulawesi Utara kemarin kalau tidak salah Ibu Hillary mengatakan jangan sampai tidak ada kajian dan kemudian kita hanya pepesan kosong ketika kita memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, kajian itu berbuatnya dari mana?
kami dari expertise adalah bagian dari situ. Oke, Dokter Natalia, saya tanya lagi ya. Angka 3,8 itu sangat-sangat kecil gitu. Anda bolak-balik, Bulatkan saja ke atas. ya 4 juta katakan Oke, ya. ya. Anda bolak-balik lewat tol aja habis di tengah jalan itu uang itu ya. Tapi Anda Gini, nilai keprofesionalan kami tidak melulu selalu harus dinilai dengan tapi tidak ada makan siang gratis gitu ya. Ya. Tapi jangan-jangan Anda dapat penghasilan dari hal lain di Kota Bitung, misalnya uang narasumber atau apa. Anda akan jawab, tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, masih dengan dua akademisi, Bung Stevo dan Dr. Natalia. Dr. Natalia sekarang staf sus di pemerintah Kota Bitung. Kabar yang menyatakan penghapusan staf sus memang masih debatable, tetapi memang ketika memasuki pemerintahan baru tingkat provinsi kota kabupaten, katanya apakah betul memang tim sukses akan direkrut beberapa orang untuk jadi staf sus. Tadi terhenti dengan pertanyaan, angka 4 juta yang diterima setiap bulan memang sangat kecil. Tapi kan staf sus itu sering diangkat juga menjadi narasumber di beberapa SKPD. Betul itu untuk mendongkrak pendapatan? Tidak. Oh, tidak pernah. Itu Tidak. bagian daripada tupoksinya. Dan memang tidak boleh mengambil uang jadi narasumber. Tidak. Oke. Wah. Memang Dr. Natalia yang cukup mapan ekonominya sehingga 4 juta. Bung Stevo, kalau memang Anda pasti direkrut dengan angka 4 juta, Anda siap itu? Saya tadi menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Natalia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bentuk pengabdian. Jadi sepanjang apabila tenaga saya dibutuhkan, tadi saya sudah jawab. Kalaupun tidak diberikan honor, saya akan tetap memberikan diri. Terkait dengan honor ini memang kita harus jujur mengakui bahwa tidak ada peraturan atau belum ada peraturan yang mengatur keseragaman honor. Iya, berbeda-beda memang. Karena tadi saya jawab bahwa pemberian honor kepada staf khusus itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Gitu. Dan Setuju. Setiap daerah itu mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, honor staf khusus Bitung belum tentu sama dengan Manado. Begitu juga dengan Minut belum tentu sama. Begitu juga dengan provinsi belum tentu sama. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diambil dari APAT, anggaran pendapatan asli daerah. Itu di setiap daerah itu ada APAT yang namanya APAT, anggaran pendapatan asli daerah. Dari situ honor untuk staf khusus itu diberikan dan itu dimungkinkan berdasarkan tadi undang-undang yang saya katakan ada undang-undang tentang organisasi daerah. Gitu. Nah, sekarang kan perekrutan itu sesuai kemampuan daerah, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Minut butuh staf sus yang berbeda dengan Minahasa Tenggara atau Minahasa Selatan, daerah Bolomondo dan Kepulauan. Nah, ini menjadi hal yang menarik ketika staf sus itu direkrut setiap tahun, ada SK-nya. Apakah ada parameter untuk mengukur tingkat partisipasi dari staf sus dan tingkat keberhasilannya gitu? Jadi Di Bitung gimana? Ya di Bitung, saya kurang tahu di daerah lain. Tapi kalau di Bitung kami itu ada dua, yang ASN dan non ASN. Kalau kami yang ASN itu rekrutnya dari dari universitas-universitas atau sekolah-sekolah tinggi. Baru kemudian yang non ASN. Mostly non ASN itu asalnya dari partai atau dari LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau dari organisasi-organisasi kemasyarakatan lain. Kalau dari partai berarti partai pemenang pilkada di kota tersebut. Saya belum tahu juga itu prerogatifnya wali kota dan wakil wali kota. Iya, kalau koalisi berarti kalau ada 4 partai, minimal 4 partai itu orang-orangnya bisa masuk gitu ya. Jadi itu untuk melihat barometernya apa dalam hal perekrutan itu murni adalah prerogatifnya
wali kota dan wakil wali kota. Tapi di awal perekrutan sebelum pelantikan staf sus sudah diingatkan target-target staf sus ini seperti apa dan seberapa Ada banyak satu. gitu. Apa tuh? Di Bitung pakai tes. Wah, keren juga nih. Bukan formalitas ya tesnya. Seperti cat Ya, cat. tes. Kami melewati itu. Ya minimal wawasan kebangsaan Iya, lah, pengetahuan umum lah, Bahkan mampu sampai tes gitu. IQ Oh. yang dilaksanakan oleh Polkes yang kesehatannya. Emangnya Polda. dari 40-an yang direkrut itu ada sekian banyak yang daftar gitu. Kita kurang tahu juga karena kan kami berdasarkan panggilan dan kemudian kita dites. Oke. Tesnya 1 hari, tesnya itu dan kemudian baru tes IQ-nya. Ya luar biasa juga perekrutannya, walaupun ada beberapa tim sukses, tetapi Yap. harus melewati juga tes akademik gitu ya. Bung Stevo, kalau parameter yang digunakan oleh kepala daerah, ini efektif nggak ya? Bahwa staf sus ini punya target sekian, punya ukuran keberhasilan gitu ya. Saya kira parameter itu terukur ketika dia akan dikontrak kembali atau tidak. Iya. Kan masa kepemimpinan seorang kepala daerah itu periodisasinya 5 tahun. Sementara staf khusus itu hanya setiap tahun, kemudian diperpanjang lagi. Nah, ketika kemudian seorang staf khusus dia berhenti di tengah jalan atau kemudian kontraknya tidak diperpanjang, saya anggap itu sebagai sebuah parameter bahwa ya ternyata ya mungkin dia bukan the right man on the right job gitu ya. Nah, kemudian perlu ada pergantian atau perlu ada pengisian kekosongan karena ada yang berhenti di tengah jalan. Jadi kalau menurut saya itu tugas daripada staf khusus itu akan menjadi sesuatu yang menghasilkan adalah ketika pemimpin itu kemudian dinilai oleh masyarakat berhasil dalam menjalankan program pembangunannya. Kalau pemimpin ternyata tidak berhasil, meskipun semua itu bukan hasil karya melulu dari staf khusus, tapi staf khusus memiliki bagian itu. Kalau pemimpin itu masih disukai oleh rakyat, disenangi oleh rakyat, karena program-programnya jalan dengan baik, itu saya menganggap bahwa ada part daripada staf khusus di situ. Tapi kalau ternyata ya pemimpin itu kemudian dia dikritik habis-habisan, kemudian ternyata tidak disukai oleh rakyat, ya saya pikir para staf khusus juga sudah harus berkaca di situ ya. Berarti ya mereka tentunya mungkin tidak berhasil membuat seorang pemimpin menjadi disukai oleh rakyatnya. Saya kira itu sih dari saya. Ya, oke. Saya beberapa kali mendapatkan WhatsApp mengenai staf sus ya. Ada yang mengatakan bahwa kepala daerah itu akan aman ketika dia merekrut selain akademisi ya, non akademisi, staf sus itu dari unsur yang beragam. Misalnya dari etnis yang beragam, kemudian dari kelompok-kelompok LSM yang beragam, sehingga dia akan aman dan nyaman, tidak banyak gangguan di dalam kepemimpinan selama 5 tahun. Anda berdua setuju nggak itu? Kalau saya dalam praktek tidak. Kenapa? Tidak efektif di Bitung. Tapi dalam hal kerja-kerja yang lainnya kami cukup berhasil dan bisa bekerja secara bersama. Misalnya dalam hal mendatangkan PAD Bitung. Kami staf khusus bisa melobi perusahaan-perusahaan untuk Yang tidak bisa dilakukan oleh kepala SKPD. Betul. Kami bisa melobi dan kemudian kami bisa berhasil. Kemudian juga mendatangkan kami melobi Pelindo pelabuhan. Tapi kan lobby-melobi itu kan bisa dilakukan oleh kepala daerah yang memang memimpin secara teritorial kota tersebut. Tapi kalau bersama-sama kan lebih bagus. Lebih berani mungkin ya. Ya mungkin lebih berani, mungkin lebih efektif. Gitu. Saya mungkin sedikit berbeda pendapat ya. Saya menganggap bahwa keterwakilan etnis, keterwakilan culture itu perlu untuk diperhatikan karena penting juga untuk menempatkan staf khusus yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat. Termasuk tokoh agama. Termasuk tokoh agama, karena ketika ada persoalan konflik di tengah masyarakat atau ada potensi-potensi konflik di tengah masyarakat, mereka ini bisa dimanfaatkan sebagai trigger untuk melerai, untuk mengidentifikasi persoalan. Gitu. Jadi betul dari kacamata akademisi, ekspertis seperti Dr. Natalia,
mungkin peran daripada staf khusus ini lebih kepada profesionalitas, tetapi politik juga harus jalan. Oleh karena itu maka ada juga rekrutan staf khusus itu berdasarkan pertimbangan politik dari partai, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama. Gitu. Ya, bagi saya sendiri melihat bahwa staf khusus itu berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Saya tidak melihat dia itu berasal dari misalnya tim sukses, dari partai warna apa, dari unsur mana, tapi yang penting dia mau dan mampu. Karena setelah itu dalam bukan seleksi ya, setelah dilantik dia harus ada parameter apa yang akan dilakukan sehingga terukur, bukan hanya setahun, tapi kalau bisa dia pertanggungjawabkan setiap bulan. Apa sih yang dibuat gitu? Sekedar datang di kantor, melihat-lihat pegawai, mengisi absen. Jadi dia bikin jurnal. Iya. Minimal apapun yang dia lakukan terukur gitu. Sehingga kalau maksud untuk penghematan anggaran terjawab sudah. Anggaran berapapun, sebesar apapun, tapi Dokter Natalia katakan melobi ke perusahaan, pasti kan ada umpan balik feedbacknya gitu. Ini kan target seperti target marketing. Kamu dikasih gaji sekian, tapi feedbacknya apa gitu. Saya pikir ini cara perekrutan staf sus tanpa melihat latar belakang gitu. Sehingga buat kami, Anda berdua tidak perlu diragukan lagi. Tetapi diragukan ketika setelah Anda bekerja 1-2 bulan tidak terukur apa yang akan dibuat gitu ya. Kalau di Bitung, pengalaman saya selama 4 tahun ini di Bitung, kami tuh ketika selesai menerima SK tiap tahunnya tuh kita pasti akan berkumpul untuk mengajukan program. Apa yang akan saya lakukan? Itu salah satu parameter ya. Dan kami tuh tiap bulan itu tetap melaporkan seperti jurnal tadi. Kita melaporkan bahwa kegiatan-kegiatan apa saja yang kita bikin. Tapi pelaporannya kan secara internal gitu. Secara internal saja. Tapi bagi saya, karena ini sudah era digitalisasi, sebaiknya pelaporan kayak gini gitu. Podcast begini, atau website dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, sehingga hasil pekerjaan dari staf itu masyarakat bisa tahu gitu. Jadi contohnya, 2 tahun yang lalu ya, saya punya program mengaktifkan kembali roll off perdagangan antara Davao dan Bitung yang dulu tahun 2016 pernah terjadi. Keren. Tapi gagal. Karena kapal datang dari Davao ke Bitung memuat barang, ketika balik ke Davao kosong. Jadi pounding. Nah sekarang waktu zaman Presiden Joko Widodo itu mau diaktifkan kembali setelah pandemi selesai. Nah saya membuat program untuk melaksanakan FGD. Saya mengundang kolega saya untuk memberikan sosialisasi dan sebagai narasumber juga, dan itu sebagai salah satu bagian daripada kegiatan saya. Tindak lanjutnya Saya memberikan masukan kepada SKPD dalam hal ini selain ke wali kota juga ke SKPD terkait bahwa sudah sampai tingkat kesiapan mana nih Bitung misalnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kesiapannya seperti apa, sebaiknya begini. Itu rekomendasi yang saya berikan. Oke. Saya ulang lagi ya, Dr. Natalia itu staf sus bidang kerjasama internasional. Karena kalau di SKPD di Kota Bitung itu bisa terorganisasi dengan beberapa SKPD, antara lain kelautan pasti dinas kelautan, perindustrian. Dukcapil terpikir ada, karena masih ada orang-orang yang dengan status tanpa identitas atau stateless di Bitung. Jadi menyangkut mereka juga. Jadi sepanjang diperlukan dan ada berhubungan dengan bidang ekspertisnya saya dan bidang saya ditempatkan menjadi statusnya sebagai apa, itu pasti akan saya kerjakan. Lepas dari hubungan yang tercipta dengan kepala daerah, seberapa sering staf sus berkomunikasi dengan kepala daerah dalam hal ini wali kota maupun wakil wali kota? Kalau saya sebenarnya sering. Ukurannya setiap minggu atau setiap hari? Pasti ada setiap bulan, kalau ada kegiatan-kegiatan. Misalnya kan waktu bulan Agustus tahun lalu itu ada festival HAM. Jadi saya secara intens itu berhubungan dengan katakanlah setiap hari gitu ya. 1 hari 2 kali setiap itu kelebihannya staf khusus. Begitu. Harus melalui SKPD kita bisa langsung. Betul. Nah, yang namanya staf khusus kan lingkaran satu, wali kota.
nomor wali kota itu diangkat gitu. Betul. Tapi dengar-dengar apakah staf khusus juga menjadi pembisik untuk merekrut kepala dinas dan kepala badan? Anda akan jawab setelah kita simak pesan-pesan berikut ini. Ya, kenapa kami membahas tentang staf khusus? Ya, karena orang bilang sekarang musimnya perekrutan staf khusus, walaupun kabar dari pusat memang ada penghapusan staf khusus. Nah, tadi sudah terhenti dari pembicaraan mengenai jangan-jangan staf khusus karena sering dengan kepala daerah menjadi pembisik untuk perekrutan kepala dinas, kepala badan, dan seterusnya. Dr. Natalia, seperti itu yang Anda lakukan di Bitung? Tidak. Tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Atau tidak sering? Tidak sama sekali. Ya, tapi kalau misalnya Pak Wali Kota tanya, Dr. Natalia, siapa sih yang paling cocok kepala dinas ini? Anda enggak pernah gitu? Bukan bidang saya. Oke, ini Bukan bidang saya. Tapi untuk diketahui, ya. saya adalah panitia seleksi pejabat Pratama Kota Bitung. Oh, masuk juga Bukan ya, artinya saya yang membisiki. ya, Atau saya ya minimal Anda berkontribusi untuk Ya. menetapkan siapa Ya. kepala dinasnya gitu. Dan saya harus mengangkat topik kepada wali kota saya. Saya pernah menanyakan petunjuk. Ya. Beliau mengatakan, tidak lihat kita ikut nganap rekomendasi. Dan saya free Oke ya. untuk menentukan dan memberikan penilaian. Seingat Anda, berapa kepala dinas atau berapa kepala SD, kepala SKPD yang sesuai dengan pernyataan Anda kepada wali kota? Di zaman tahun 2022 sampai tahun awal 2024, semua SKPD, termasuk sekretaris kota. 30-an? 30-an SKPD ya? Betul. Oh, Termasuk sekretaris kota. berarti 30-an SKPD Anda kenal dan dekat dengan Anda? Saya tidak mengenal. Minimal Anda yang Saya hanya Anda menghafalkan nomor. Saya menghafalkan nama saya tidak mau. Wah, keren ini ya. Berkontribusi untuk merekrut kepala dinas gitu ya. Dengan adanya jaminan dari wali kota pada waktu itu bahwa dia menggunakan rekomendasi saya. Sorry. Kalau perekrutan kepala dinas, kepala SKPD, Anda berkontribusi. Yap. Proyek-proyek di dinas itu, Anda kebagian kuenya nggak? Tentu saja tidak. Wow. Tidak mau. Dan itu bisa Ya. dibuktikan. Oke, ini teman-teman tepuk tangan ya ini. Iya. Kalau ada kepala daerah atau wali kota yang menonton, pasti dia tersenyum bangga. Yap. Oke, Bung Stefo. Siap. Ya. Anda ingin melakukan hal yang serupa kalau Anda direkrut jadi staf sus? Ya tentunya kalau seandainya kemudian saya dipercayakan sebagai staf khusus, tentunya akan bekerjanya sesuai dengan batasan-batasan yang dipercayakan kepada saya. Sepanjang tidak dipercayakan, sama seperti yang tadi disampaikan oleh menjadi kesaksian nih dari Dr. Natalia bahwa beliau dipercayakan sebagai tim seleksi untuk pejabat-pejabat yang strategis di Kota Bitung, tentunya itu merupakan sebuah kepercayaan yang tidak ternilai ya. Karena tadi kan kita sudah dengar pertama, motivasi daripada seorang Dr. Natalia itu adalah untuk membangun daerahnya. Bitung itu dianggap sebagai daerah. Kemudian kalau nanti kemudian saya juga ditawarkan untuk posisi itu, dan itu adalah daerah tempat saya berasal atau tempat lahir saya, tentunya saya akan berpikiran yang sama. Akan memberikan yang terbaik, akan memberikan masukan, analisa, rekomendasi yang terbaik, dan bekerjanya sesuai dengan tupoksi. Ya, inilah maksud podcast Mata Bicara, menularkan hal-hal yang betul-betul positif. Apalagi lagi musimnya ya, perekrutan staf khusus gitu. Kalau Bung Stefo lebih dominan, expert di bidang apa nih? Kalau ditawarin jadi staf khusus? Kalau latar belakang keilmuan kan saya latar belakang hampir sama kita ya. Hukum internasional. Jadi saya spesifik ke hukum, tapi dalam 5 tahun terakhir ini saya aktif di hukum kepemiluan juga. Kemudian kalau latar belakang pengalaman aktivitas organisasi, aktivitasnya saya cenderung ke pariwisata. Jadi saya bisa banyak aspek sih sebenarnya kalau misalnya mau dianggap sebagai expertise. Saya berpikir bahwa birokrasi yang sudah berjalan memang kadangkala perlu warna baru untuk memberikan vitamin kepada SKPD ya. Sehingga bagi saya staf khusus itu, saya butuh staf khusus bidang transparansi anggaran.
Kalau ada staf khusus di bidang itu saya kepingin gitu ya. Karena gini, di tingkat SKPD itu banyak yang tidak transparan. Undang-undang keterbukaan informasi publik itu banyak yang melanggar gitu. Kadang-kala orang yang berpikir bahwa korupsi besar itu ada di skala-skala besar. Tapi justru ketertutupan pelaporan anggaran itu yang sering dilakukan, ya. Mohon maaf, kenapa sering dilakukan? Karena memang ketertutupan pelaporan anggaran itu yang tidak transparan gitu. Kalau sudah transparan, maka otomatis pencegahan korupsi itu akan terjadi. Nah, sekarang bukan pada tingkatan pemberantasan korupsi, bukan lagi pada tingkatan pemberantasan pencegahan korupsi, tapi sudah pada efisiensi anggaran. Kalau di tingkat SKPD itu sudah efisiensi anggaran, sudah pasti tidak ada korupsi di dalamnya. Misalnya, mobil dinas gitu ya, berapa pertamax yang dibuang itu karena urusan-urusan pribadi gitu ya, yang memang tidak ada. Kalau di Bitung ada nggak staf khusus bidang pencegahan korupsi gitu, atau transparansi anggaran? Kalau bidang anggaran, tapi transparansi anggaran saya rasa Nggak pernah ada ya, belum pernah ada. Anda setuju kalau diadakan, Dr. Natalia? boleh. Tentu saja dengan melihat kredibilitas dan kapasitas Dan integritas dari staf khusus ya. Ya. Oke. Kalau saya sih, saya tidak percaya ya dengan adanya efisiensi anggaran ini kemudian korupsi itu menurun atau hilang. Saya tetap melihat potensi untuk terjadi korupsi itu selalu besar selama transparansi anggaran itu tidak jalan. Iya. Intinya kan transparansi anggaran gitu. Karena itu sekalipun efisiensi anggaran, tetapi harus didukung dengan transparansi anggaran. Transparansi anggaran ini kan merupakan salah satu dari 10 asas-asas good governance. Betul. Jadi ya tentunya sebagai asas-asas good governance semua daerah itu wajib untuk transparansi anggaran. Sekalipun efisiensi anggaran. Jadi kalau sudah transparan, potensi fraud, pelanggaran keuangan itu akan diminimize gitu ya. Oke. Kita sudah mau bertutup nih. Terakhir, saya rasa tidak perlu hanya transparansi, tapi bagaimana masyarakat juga diedukasi untuk membaca bagaimana anggaran ini. Karena tanpa masyarakat mengetahui bagaimana cara, begini baca anggaran, begini baca rancangan anggarannya, pasti sulit. Berarti keterbukaan informasi publik itu bukan hanya dari pemerintah, tetapi dia dua arah. Gitu. Jadi masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari kanal-kanal yang bisa mereka akses untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan. Betul, saya setuju Dr. Natalia bahwa akses untuk mendapatkan informasi anggaran itu harus terbuka ke masyarakat umum. Sekarang pertanyaannya, buku APBD setebal Bible gitu, apakah hanya tertinggal di komisi DPRD atau memang masyarakat bisa tahu? Nah, sekarang kan akses itu bisa didapat dari website resmi. Misalnya sulut.go.id gitu, bitungkota.go.id, situs-situs resmi itu memang harus tertera anggaran yang dibahas oleh DPRD, penggunaannya dan pertanggungjawabannya. Nah, masyarakat yang menonton bisa lihat transparannya sebuah kota dan daerah tinggal tergantung di situ, apakah mereka terbuka anggarannya, gitu. Kita tutup ya, kita mau selesai, tapi 1-2 kata terakhir sebelum Anda minum, Dr. Natalia, pesan Anda? Jangan terlalu antipati dengan yang namanya staf khusus, karena tidak hanya materi, tapi kita memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan daerah. Karena Anda berqualified. Kalau saya sih berpikir positif ya, bahwa staf khusus itu mempunyai nilai-nilai positif yang tentunya dibutuhkan oleh semua daerah. Dan apalagi peraturan tentang staf khusus ini masih menjadi hukum positif di negara kita, sehingga fungsi daripada staf khusus masih dibutuhkan ke depan. Jadi kalau tadi bahasanya penghapusan, maka saya membantah itu. Tidak akan ada penghapusan. Oke. Ada yang tertinggal nih, Bung Stevo. Entah di tingkat provinsi atau kota kabupaten mana yang di Sulawesi Utara ingin merekrut Anda sebagai staf khusus. Kalau ditanya honor setiap bulan cocok untuk Anda pada nilai berapa nih? Nanti kita mau tanya Pak Lia. Dr. Natalia ingin bertahan di angka 3,8 juta? Saya tidak terlalu mengambil pusing mengenai Terserah aja gitu ya. Oke, tidak terlalu berani. Nah, Cuma jangan takutnya jangan sampai staf khusus ini dianggap sebagai privilege. Itu. Itu juga bahaya. Oke.
Kita ngobrol lagi nanti setelah saya tutup dulu ya. Terima kasih perhatian Anda, semoga bermanfaat untuk Mata Bicara. Lihat yang Anda katakan dan katakan yang Anda lihat. Sampai jumpa.